Yesus sedang apa? Nah, melukis di tanah. Wah, saya senang dapat jawaban itu. Minggunya saya datang, saya bacakan ayat itu. Jadi anak-anak, tulis gambarnya di tanah pakai jarinya. Dah, aman gini. Luar biasa bukanlah? Diskusi dengan Papa, tanya, dia akan menjawab. Luar biasa. Untuk apa saja dalam hidup ini. Belajar untuk bertanya, diskusi dengan Papa. Ayat 22. Jadi sudah lewat berapa saat ini? Alkitab menjelaskan berapa minggu, berapa bulan kita tidak tahu. Tapi sudah nggak sampai tahun. Ketika siapa? Ayat 22. Orang Filistin bagaimana? Maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Ayo kita pakai logika. Kalau Daud seperti kita misalnya, manusia biasa begitu, dapat masalah yang sama seperti beberapa saat yang lalu dapat. Kira-kira kita tanya lagi nggak pada Tuhan? Saya logika. Ya, tanya lagi nggak? Enggak. Antem aja, sama kok. Betul nggak? Sama. Baca 23 bilang apa? Maka bertanyalah Daud kepada Yahweh. Tanya lagi loh saudara. Luar biasa ini. Ayo, apa kita pelajari? Dia doa. Ngomong lagi. Maju atau tidak aku ini? Diskusi lagi dengan Papa. Untuk segala hal. Kalau tadi saya tanya saudara, masih percayakah saudara Tuhan masih bisa bicara? Masih. Puji Tuhan. Jadilah sesuai iman kita. Katakan amin. Tuhan masih bisa bicara kepada kita. Untuk apa saja. Tuhan masih bisa bicara kepada kita. Ternyata Papa jawab, jangan maju dong. Nah, ada strategi. Buat gerakan lingkaran. Jadi sudah baca di rumah. Itu yang Tuhan ingin atas kehidupan kita. Diskusi. Tanya. Kita cerita. Lagi saya katakan doa kita beda dengan doa agama-agama di dunia. Doa kita nggak cuma sekedar ngomong, minta, lapor, tidak. Tapi diskusi, ajak Papa bicara, nanti dia bicara kepada kita. Itu Tuhan kita. Kita buka pengalaman Manoah. Hakim-Hakim 13. Sebelum Samuel kita perut, sebelum perut itu kita Hakim-Hakim. Ini orang tuanya Simson. Hakim-Hakim pasal 13. Saya baca ayat 8 dulu. Lalu Manoah memohon kepada Yahweh, katanya. Lihat ini, isi doanya itu. Istrinya sudah memberitahu suaminya bahwa aku akan mengandung anak ini begini-begini. Nah, suaminya ingin tahu langsung dari Papa di surga. Ayat 8 saya baca lagi, Hakim-Hakim 13 sudah. Lalu Manoah memohon kepada Yahweh. Doa tidak ini? Dalam bahasa agama dia berdoa tidak? Berdoa. Mohon katanya, ya Yahweh, berilah kiranya abdi Tuhan yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Jadi Manoah ngajak atau diskusi enggak? Tunjukkan. Ajari kami, mesti bagaimana dengan anak yang mau lahir itu. Setelah ini perjanjian lama. Ketika Tuhan masih susah ditemui. Tapi Papa bisa buat hal yang luar biasa. Ayo kita doa seperti ini mulai. Diskusi. Enak cerita dengan Papa bagaimana. Dan tidak harus berlutut. Harus tutup mata. Maaf, waktu saudara sudah doa mau tidur. Kan tidak langsung tidur tuh, masih guling-guling ada di tempat tidur. Ngomong lagi dengan Papa, cerita hari ini bagaimana yang enak. Dia bisa menjawab kita nanti lewat cara apa saja. Ayat 9. Maka Tuhan mendengarkan permohonan Manoah. Didengar karena minta diajar. Bagus sekali permohonan ini. Maka itu Papa bisa menjawab kita sampai hari ini. Sekarang kita akan coba lihat bagaimana cara Papa berbicara kepada kita. Ada banyak cara, tapi ada cara yang paling gampang. Yeremia pasal 18. Yeremia pasal 18
Bagaimana Papa berbicara kepada kita? Lewat apa? Yeremia 18 ayat 1 saya akan baca. Firman yang datang dari Yahweh kepada Yeremia. Jadi ada apa yang datang? Firman Tuhan datang kepada Yeremia. Bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, ya, pembuat gerabah, alat-alat dari tanah. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana, perhatikan ini ya, ayat 2. Di sana, di rumah tukang periuk itu ya, aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Jadi Papa akan bicara dengan Yeremia di mana? Di rumah tukang periuk. Nah, logikanya, kira-kira di rumah tukang periuk itu akan ada kebaktian atau tidak? Kalau di situ akan Tuhan bicara, logikanya ya atau tidak? Paling tidak akan ada persekutuan doa lah di situ. Karena Papa berkata, aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu di situ. Tapi kita baca, saudara. Ayat yang ketiga. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Pelarikan itu nampan kayu yang bisa berputar itu ya. Di tukang gerabah itu begitu. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Yahweh kepadaku, bunyinya, masakan aku, dan seterusnya. Oke, kita lihat. Ada orang lain lagi nggak di rumah tukang periuk itu hari itu? Nggak ada. Cuma dia dan Yeremia baru masuk. Loh, tadi katanya Tuhan akan berfirman dengan Yeremia di rumah tukang periuk. Nggak ada orang lain lagi kok. Kalau saya ibaratkan, hari cuma dengan suara gitu yang diputar itu, saudara. Mana firman Tuhannya? Dan siapa bisa jawab? Di mana Yeremia dengar firman? Dengan apa yang dilihat. Jadi sebetulnya bukan dengar lewat kuping, tapi lewat perasaan. Enggak, saudara. Karena waktu tukang periuk itu melihat buatan tanah liat itu, rusak. Nah seharusnya buang aja. Masih banyak tanah liat lain kok. Ngapain diurusin rusak begitu? Tapi enggak. Diambil lagi, dibetulin lagi, dibuat jadi lain. Nah waktu Yeremia lihat itu, datang firman itu. Begitu aku buat atas bangsa ini. Kalau mereka bertobat, aku enggak buang mereka. Jadi firman Tuhan enggak harus lewat kuping. Enggak harus. Bisa lewat mimpi. Bisa. Nah yang paling sering, saudara, lewat perasaan kita. Atau dapat ide. Kalau saudara berdoa, tiba-tiba gitu. Nah, jangan pernah takut. Itu suara Papa. Entah ide, entah perasaan yang muncul. Jangan itu. Itu suara Papa. Nanti kita akan lihat Tuhan itu luar biasa. Kami ketemu seseorang dengan Kristen juga tadi. Terus dia cerita anak yang ketiga waktu lahir. Saya nggak tahu kalau saya sudah melahirkan. Tiba-tiba Tuhan bicara, tolong kasih nama anaknya Hengki itu ini. Terus saya telepon, ternyata sudah melahirkan. Nah, kamu sudah dapat nama belum? Atau kasih nama itu. Kamu bisa bicara. Saya nggak dengar lewat kuping, tidak. Muncul dari perasaan. Jadi itu yang Bapak bisa bicara kepada kita. Tiba-tiba ingat ayat 1. Buka ayatnya di mana? Cari. Dia akan bicara kepada kita. Saya beri contoh yang lain lagi. Bagaimana Tuhan berbicara kepada kita dalam segala keadaan. Kitab Ayub. Pasal yang ke-22. Ayat yang ke-27. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu. Dan engkau akan membayar nasarmu. Jangan stop sampai di situ. Ayat 28 kata pertama bunyinya apa kitab saudara? Apabila. Nah berarti syarat bukan itu. Kalau kamu berdoa dan dia menjawab. Jika engkau berdoa kepadanya, dia akan mengabulkan doamu. Dan engkau akan membayar nasarmu apabila. Jadi ada persyaratannya. Nanti Bapak bicara kepada kita. Apabila apa? Dikatakan, apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu
dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Ada persyaratannya.